Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasikit dari Program Studi Tadis Bahasa Inggris. Islam di Indonesia. 1. Latar belakang. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 hingga 15 Masehi. Pendapat tersebut dikuatkan dengan banyaknya bukti peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di tanah Nusantara. Merujuk sejarah, awal kemunculan Islam dimulai dari hubungan niaga antara Indonesia dengan pedagang luar yang mayoritas berasal dari Timur Tengah. Pengenalan Islam ke Nusantara tentu berpengaruh terhadap kebudayaan dan pola hidup masyarakat Nusantara saat itu. Islamisasi berdampak pada setiap domain kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, politik, hingga budaya. Pengaruh penyebaran Islam kemudian masuk ke dalam kerajaan-kerajaan pada masa itu. Kedatangan Islam di Indonesia, walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini, karena kurangnya sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam. Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli Nusantara tampaknya baru memeluk agama Islam berabad-abad setelah agama ini sudah tiba dan dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini, meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa atau Portugis dan Belanda di abad ke-16 dan abad ke-17. 3. Kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Kemudian, periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-13. Dan pengaruhnya paling besar terdapat di Pulau Jawa. Perkembangan keyakinan bangsa Indonesia selalu dinamis, dan pada saat yang sama unsur-unsur dari keyakinan masa lampau juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan masing-masing keyakinan masyarakat sebelum periode Islam. 1. Animisme. Dikutip dari Agama dan Perubahan Sosial karya Aman Kasimin, animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu, goa, pohon, batu besar, dan lain-lain mempunyai roh atau jiwa yang mesti dihormati agar tidak mengganggu manusia. Mereka juga berharap agar roh-roh tersebut menjaga mereka dari roh jahat dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat yang menganut keyakinan ini diantaranya adalah memohon perlindungan dan permintaan kepada roh untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari bencana alam, selamatan ketika memasuki rumah baru, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana dikutip dari Encyclopedia of Social Culture Anthropology oleh Alan Bernard dan Jonathan Spencer. Oleh sebab itu, di Indonesia ditemukan beberapa monumen yang terbuat dari batu-batu sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang.
Kemudian sesaji pada roh yang berdiam di pohon-pohon besar, di tempat mata air, di kuburan tua, tempat-tempat yang dianggap angker, serta upacara selamatan, merupakan beberapa perwujudan dari kepercayaan animisme. Nomor 2. Dinamisme. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Benda-benda tersebut bisa berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan animisme yang penekanannya berada pada kepercayaan terhadap roh. Dinamisme didasari oleh pola pikir bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Untuk menambah kekuatan batin, misalnya seseorang akan menggunakan benda-benda bertuah. Benda-benda ini dipercaya memiliki kekuatan, seperti keris atau benda-benda yang lain yang dianggap keramat. Nomor 3. Periode Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha eksistensinya dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu bertulis serta candi. Masuknya kebudayaan Hindu juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta. Meskipun tidak seketat India, kasta tersebut adalah Brahmana atau kaum pendeta dan sarjana, Ksatria atau para prajurit, pejabat dan bangsawan, Waisya atau para pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit, serta Sudra atau rakyat jelata dan pekerja kasar. Agama Buddha yang menekankan pada moral dan menuntut manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar terdapat mencapai nirwana juga diterima secara baik di Nusantara. Ajaran ini jugalah yang memperlancar meresapnya agama Islam karena mengajarkan hal yang hampir serupa. 4. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori terkait masuknya agama Islam di Indonesia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk pedagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut diantara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Berikut ini 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Itu teori India atau Gujarat, teori yang dicetuskan oleh G.W.G. Drewes yang lantar dikembangkan oleh Snow Hongrej, J. Pinach Bell, V.L. Sanderheim, J.P. Mongkwete, hingga Sucipto Mirjo Suparto. Ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India. Pada abad ke-13 Masehi, kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Maras Silung. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku arkeologi Islam Nusantara atau 2009, karya Uka Syarasasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Jambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang wafat tahun 1419. 2. Teori Arab atau Makkah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tempatnya Arab. Teori Arab atau Makkah ini didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony H. John D.W. Arnold, hingga Abdul Malik Harim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar
Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Bukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh D.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. 4. Teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran atau pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajanidingrat. Abdurrahman Misno dalam Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 menuliskan Jajanidingrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia, yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. 5. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, kanton yang pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jin A. Berli pada tahun 2004 dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi, yakni bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk ke Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. 5. Metode dakwah di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara periodik selama berabad-abad, maka lambat laun ajaran agama Islam pun akan diterima oleh penduduk lokal. Menurut para sejarawan, terdapat setidaknya 6 media untuk berdakwah. Sarana dakwah tersebut meliputi 1. Perdagangan. Saat itu, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk